Ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. Siapapun tokohnya membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan. Sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak mampu mempersatukan itu semua, dan kemudian kiprahnya saya mengetahui juga di tingkat Sumatera Utara selama ini cukup berperan untuk bisa mengajak umat Sumatera Utara ini untuk memilih event-event politik, termasuk memilih pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan saya juga mengetahui persis, beliau juga sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional, karena memang pandangan-pandangan beliau yang menyejukkan buat kita semua. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali. Selamat guru saya, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Sakban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan-kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. Saya mengunjungi Tuan Guru Batak, Syekh Ahmad Sakban Raja Guguk, bersilaturahmi, karena seorang pemimpin itu harus dekat dengan ulama dan waroh. Jadi saya dari Jakarta, saya dari sendiri mengunjungi beliau di bagian Batak, dan sekalian panutan bagi kaum muslimin, tidak hanya muslimin saja, termasuk juga beliau ini adalah tokoh keberagaman kebangsaan. Luar biasa, Abang Tuan Guru Batak. Hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakan lainnya Amang dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Dakwah kebangsaan yang kita kembangkan, sebuah kegiatan mengajak manusia kepada Tuhan, tetapi di saat bersamaan kita kemudian membangun konsepsi persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dakwah itu kan doktrin dasarnya sebuah aktivitas transenden, mengkomunikasikan manusia kepada Tuhan, mengajak manusia kepada tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi gagasan dakwah yang kita maksud, yang hari ini kita kembangkan di Pondok Persulukan adalah bagaimana mengintegrasikan dakwah sebagai doktrin teologis dengan dakwah sebagai upaya membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Sehingga tidak ada dikotomi antara ketaatan teologis dengan semangat untuk membangun persaudaraan kebangsaan. Kita tidak ingin ke depan terjadi dikotomi itu, bahwa bertentangan antara ketaatan iman dengan kecintaan terhadap bangsa. Kenapa muncul
semangat kita untuk mengembangkan, membumikan gagasan dakwah kebangsaan dan kerukunan ini adalah karena kita melihat bangsa ini bangsa yang besar dan majemuk, dan ini sudah final. Di saat bersamaan kita mendapat perintah secara teologis untuk mengembangkan agama, mengembangkan dakwah sebagai bagian dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya, selain kita menyeru manusia kepada tauhid, maka kita kemudian menerjemahkan dakwah ini untuk dapat kemudian mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Sehingga yang kita harapkan apabila dakwah kebangsaan ini terwujud, ke depan tidak lagi muncul sebuah pandangan, sebuah gerakan yang membenturkan antara ketaatan agama dan kecintaan terhadap bangsa. Karena memang Islam juga doktrin dasarnya adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai keragaman. Cukup banyak ayat-ayat Allah yang dapat kita petik bagaimana kemudian kita menjadi umat pertengahan, menjadi umat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kita bersyukur para tokoh dan akademis sangat mendukung dakwah kebangsaan yang kita kembangkan. Setidaknya ini sudah termaktub dalam sebuah buku yang kemudian ditulis beberapa akademis, yang diteliti oleh akademisi, yang kemudian ini menjadi sebuah konsepsi, sebuah konsep gagasan dakwah kebangsaan itu sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat dan barokah yang diberikan Allah, kita di pondok ini selalu menerima tamu dan kunjungan para tokoh, para elit-elit bangsa. Mulai dari tokoh nasional sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah. Ini rahmat dan barokah yang diberikan Allah. Bahkan tokoh-tokoh lintas agama, lintas iman juga hadir di pondok persulukan ini. Semua ini kemudian kita rajut sebagai upaya kita mengokohkan persaudaraan. Kita rajut untuk kemudian mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang kita maksud dengan gagasan dakwah kebangsaan. Bahwa kita tidak boleh berbenturan hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Bagi kita itu sudah selesai, kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bahwa perbedaan keyakinan kita jadikan sebagai motivasi, sebagai spirit, kesempatan untuk berpastabikul khairat, yakni berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ini kita kembangkan dari spirit gagasan dakwah kebangsaan itu sendiri. Sehingga kemudian ke depan persoalan perbedaan agama tidak akan menjadi sandungan dalam membangun bangsa ini. Secara doktrin teologis kita mengajak manusia, umat manusia kepada tauhid. Tetapi di saat bersamaan kita harus mengembangkan sikap-sikap bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemajemukan, bagaimana merajut perbedaan menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Dari dakwah kebangsaan ini, dakwah yang mempersaudarakan. Dan agama itu juga sesungguhnya adalah, terutama Islam, adalah agama yang sangat konsen untuk mendamaikan dan mempersaudarakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada akademisi dan kepada para tokoh yang mendukung gerakan dakwah kebangsaan yang kita kembangkan di Pondok Persulukan ini. Dan semoga ini menjadi model dakwah yang bisa berkembang secara nasional dengan satu tujuan, bagaimana kita bisa membangun
bangsa negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di saat bersamaan kita kemudian bisa menyemai kedamaian, persaudaraan, kerukunan yang begitu indah di negeri kita yang besar ini. Oleh karenanya dakwah kebangsaan ini adalah dakwah yang mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai sosial dan nilai kebangsaan. Ke depan tidak ada lagi benturan-benturan karena perbedaan-perbedaan agama sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan kebangsaan kita, berpotensi membelah persatuan dan kesatuan kita. Karena kita sama-sama sepakat ingin menjaga bangsa ini, merawat bangsa ini, di saat bersamaan kita juga ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun wa rabbun ghafur, bangsa yang mendapat kasih sayang, bangsa yang makmur, bangsa yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Gagasan dakwah kebangsaan yang kita kembangkan ini diharapkan kemudian sebagai gerakan dakwah nasional yang membangun kesadaran seluruh anak bangsa untuk sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sehingga tidak muncul lagi gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan ekstrim, apalagi teror atas nama agama. Mari kita kembangkan sikap kasih sayang, kesadaran bahwa kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama mencintai negeri ini, sehingga kemudian kita dapat menjaga bangsa ini dari segala bentuk keterpecahan. Gerakan dakwah kebangsaan adalah bagian dasar dari mewujudkan konsep rahmatan lil alamin sebagai agama rahmat, agama kasih sayang yang mengajak manusia untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan semangat ini dapat kita kembangkan, kita sebarluaskan sebagai bagian dari jihad kita dalam beragama. Karena memang jihad saat ini dibutuhkan adalah jihad mempersaudarakan, jihad mendamaikan, jihad mengokohkan persatuan dan kesatuan, meneguhkan kecintaan terhadap negeri. Di saat bersamaan tentu kita mengembangkan aktivitas-aktivitas tersendan yang mengajak manusia untuk dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan dakwah kebangsaan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Guru Batak. Ada juga orang Batak menjadi Tuan Guru. Saya sudah selesai membaca buku Tuan. Saya setuju dengan tulisan beliau karena saya sudah baca tulisan beliau. Kebangsaan adalah 4 konsensus dasar. Kalau Pak Taufik Kemas menyampaikan 4 pilar, tapi di dalam wawasan Nusantara namanya 4 konsensus dasar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, NKRI, 4. Itulah fundamen konsensus bapak-bapak kita dulu mendirikan republik ini. Itulah di tulisan beliau secuplik dari 13 item inti dari 4 konsensus tadi. Terima kasih saudara-saudara, saya bukan komplain karena saya merubah jadwal, tidak. Saya bahagia ini, saya harus ikut. Boleh, saya tunda pesawatnya. Bahkan pesawat untuk berangkat keluar pun jadi tertunda semuanya. Selamat guru saya, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Walaupun orang baik itu banyak musuhnya, tapi jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Saya sangat bangga. Ini Tuan Guru kita yang cukup hebat.
Kalau saya melihat dari awal beliau itu bergerak melalui kalbu. Kalau sudah melalui kalbu, agama ini akan bisa tersatu di Sumatera Utara. Insya Allah Tuan Guru, mudah-mudahan. Saya tadi datang sudah doa duluan. Di sholat zuhur juga saya sudah doa duluan. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku Tuan Guru, dengan berkumpulnya pada hari ini kerukunan lintas agama ini, satukan hati kita. Terima kasih luar biasa Pak Abang Raja Guguk, Tuan Guru Batak. Hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakanlah ini Amang dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Indonesia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah negara yang majemuk. Tak ada satupun yang mampu untuk merubahnya. Tak ada satupun yang mampu mencerai-beraikannya. Itulah yang menjadi yang saya dalami di buku ini. Seorang bankir berani meninggalkan pekerjaan bankirnya. Tuan Guru Batak pernah menyebutkan dalam satu diskusi seperti ini. Sebelum Indonesia ini terbentuk, ulama di Nusantara telah memiliki mimpi yang sangat besar untuk mendirikan sebuah bangsa yang besar. Bersatu adalah rahmat, bercerai-berai adalah azab. Peran ulama selain mencerahkan umat juga merekatkan, mempersatukan, dan tetap menjaga serta merawat NKRI sebagai kesepakatan bersama yang telah dicetuskan oleh pendiri bangsa ini. Pada saat bangsa ini sedang tercabik-cabik, pada saat anak bangsa ini sedang saling menghina, saling mengecilkan, muncul satu karya is the best untuk mempersatukan anak bangsa ini. Hemat saya, buku ini luar biasa. Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Saban Raja Guguk ini hampir mungkin saya bisa katakan beliau sudah selevel Jalaluddin Rumi menciptakan buku ini. Isi buku ini tidak pada tataran kulit. Tadi kalau Mbak Indah nyebut bahwa bangsa ini selalu lip service, pura-pura membela bangsa tapi justru menghancurkan bangsa. Pura-pura dapat kursi untuk membela rakyat tapi rakyat dihina, menderita. Dia bahagia dalam penderitaan rakyat. Buku ini memberikan pelajaran bagi mereka-mereka yang seperti itu, supaya ke depan bangsa ini lebih diberkahi Allah. Hendaklah berkebangsaan dan berukun yang hakiki, berangkat dari nilai-nilai spiritual dan hati nurani. Ini buku ini luar biasa, jadi rugi kalau nggak bacanya. Tuan Guru Batak kita ini sukses. Kenapa? Tokoh agama bisa dikumpulkan di sini, lintas agama, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini satu kebanggaan bagi kita. Sehingga pada hari ini saya puji dan syukur kehadiran Tuhan Garu Wati Santi kalau bahasa Mandarin. Sehingga ini hari kita bisa mengikuti dialog dan kerukunan nasional tentang launching, yaitu buku dakwah kerukunan kebangsaan. Saya dan kami dari Matakin Sumatera Utara sangat apresiasi. Tepuk tangan untuk Pak Tuan Guru Batak kita. Inilah sebagai perekatnya dan untuk merajut menjadi sebuah kebangsaan. Dan ketika saya mendapat buku ini, terima kasih Bapak Ibu, langsung ku satukan dengan buku
yang berjudul Peran Gereja dalam Membina Kerukunan. Langsung kusatukan di rak buku saya untuk menunjukkan kerukunan juga. Iya. Pertama-tama kerukunan itu harus dimulai dari buku. Dan kebetulan buku ini saya tulis sendiri. Iya, jadi nanti suatu saat mungkin saya dengan Tuan Guru Batak berkolaborasi menulis buku yang kurang persis sama. Kita berharap kerukunan dan persatuan kebangsaan kita di Sumatera Utara dalam kerangka subut martabat itu semakin indah, semakin solid, dan semakin erat dan bersatu di dalam kebangsaan Indonesia ini. Jadi dakwah kerukunan kebangsaan itu adalah silahkan berdakwah, mari berdakwah, tetapi juga kita harus merekatkan kerukunan persaudaraan kebangsaan. Saya kira itu. Sehingga kita bersatu dan kita membangun keakraban, perdamaian dengan agama yang ada di depan kita. Sama kita cintai, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Buku beserta para tuan guru, para ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beserta Ibu Ani dan rombongan sangat bersyukur, berbahagia dan senang karena dapat bersilaturahim di pondok pesantren ini, Kesulikan Batu Salam. Semoga silaturahim kita, pertemuan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya berbincang-bincang dengan Tuan Guru. Tuan Guru ini muda dalam usia, tapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya merasa lebih bersyukur lagi, dan meskipun Pas Pampres sudah mengingatkan
waktunya untuk bergerak, tapi saya ingin lebih lama lagi. Saya ingin berbagi cerita Bapak Ibu yang merupakan respons dan kecocokan saya dengan pandangan Tuan Guru tadi. Tidak bisa dianggap sudah selesai. Ini tugas panjang masa, kewajiban selamanya. Siapapun yang memimpin Indonesia, bersatu dalam hati, dalam pikiran, harus merawat dan menjaga kebinekaan, persatuan dan kerukunan.